Oke, halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini Miss akan mengajari kalian atau menjelaskan kepada kalian tentang perhitungan pH. Nah, sebelum kita mulai pembahasan tentang perhitungan pH, kita harus tahu dasar perhitungannya dengan menggunakan logaritma ya. Nah, buat kalian yang masih belum paham, belum tahu materi logaritma, di sini Miss akan jelaskan sedikit aja ya, dasarnya aja karena yang kita gunakan juga tidak yang terlalu rumit gitu. Oke, jadi logaritma itu apa sih? Jadi logaritma itu adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan gitu. Nah, kalau kalian menuliskan suatu perpangkatan seperti ini, jadi A pangkat C sama dengan B gitu ya. B ini kan hasilnya ya. Nah, maka kalau kita tuliskan dalam bentuk logaritma, itu menjadi seperti ini. A log B sama dengan C gitu. Oke, nah A di sini apa? A di sini adalah basis dari logaritma gitu. Sedangkan yang B itu bilangan yang dicari nilai logaritmanya gitu. Terus yang C itu pangkatnya atau nilai logaritmanya gitu. Jadi ini hanya kita ubah bentuknya dari sini menjadi logaritma seperti ini gitu. Jadi kalian hafalkan posisinya ya guys. Jadi yang A di sini akan menjadi basisnya gitu. Yang hasilnya ini jadi nilainya yang ada di ini nilai setelah penulisan log gitu. Nah, sama dengan C. Nah, C ini adalah pangkatnya itu sendiri gitu. Oke, nah langsung aja kita lihat contohnya. Oke, ini contohnya misalnya ada ini logaritma 2 log 8 sama dengan C. Nah, C itu berapa? Nah, kita kembalikan aja ke bentuk semulanya. Nah, bentuk semulanya kan A pangkat C sama dengan B gitu ya. Nah, A itu kan ada di sini. Nah, berarti A itu yang 2 ini. Berarti ini kan A log B ya sama dengan C gitu kan ya. Nah, kita kembalikan ke bentuk A pangkat C sama dengan B. Ya, berarti 2 ya, pangkat C, C ini masih kita cari sama dengan B-nya. B-nya adalah 8. Nah, 2 pangkat berapa yang sama dengan 8? Nah, kan hasilnya 3. Jadi C di sini adalah 3. Itu kenapa? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu. Jadi itu pengertian dari logaritma. Oke, selanjutnya di dalam logaritma ini ada yang namanya sifat-sifat logaritma. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menghitung pH. Gitu. Jadi kita nggak perlu yang lain-lain ya. Kalian harus pahami dulu untuk sifat-sifat logaritma ini. Tapi tenang saja, untuk perhitungan pH ini nggak semua sifat yang akan kita gunakan gitu. Karena kita ambil yang basicnya aja. Jadi ini Miss akan lingkari ya yang akan kita gunakan. Itu yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga ini mungkin ya. Terus yang ini sama, oh ini enggak ding. Nah itu enggak, mungkin yang ini sama inilah. Itu yang mungkin nanti sering kita pakai gitu. Nah yang pertama A log A sama dengan 1. Nah ini artinya apa? Artinya kalau nilainya A di sini sama ya, A log A gini, nah ini sama dengan 1. Nah, untungnya kalau di perhitungan pH, nah pH itu kan rumusnya begini guys. pH sama dengan min log konsentrasi dari OH min. Nah, di sini basisnya kan nggak ditulis ya. Nah, sebenarnya kalau basis nggak ditulis seperti ini, itu artinya adalah dia adalah 10 log. Gitu. Jadi kalau nggak ditulis ini artinya 10 log. Nah, jadi kalau misalnya ada perhitungan seperti ini, 10 log 10 gitu ya. Nah, maka nanti hasilnya selalu sama dengan 1. Gitu. Jadi pH, rumus pH di sini yang kita gunakan adalah 10 ini adalah min 10 log konsentrasi OH min gitu. Tapi seringnya angka 10 di sini enggak ditulis. Gitu ya. Nah, kalau 10 log 10 ini sama dengan 1, berarti kalau 10 log 1, nah 10 log 1 berarti A log 1, maka dia hasilnya selalu sama dengan 0. Gitu. Oke. Nah, terus yang ketiga, A pangkat N log B pangkat M. Nah, maka sama dengan M per N dikali A log B. Gitu. Nah, dengan syarat N-nya ini tidak sama dengan 0.
Itu contohnya misal ada 10 log 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, ini kan 10 di sini kan artinya 10 pangkat 1. Betul kan? 10 itu kan 10 pangkat 1. Nah, berarti ini bisa kita hitung seperti ini. Menjadi M per N A log B. Gitu. Jadi M-nya itu yang ini ya. Nah, ini bisa maju ke depan gitu jadi 3 per. Nah, N-nya itu yang ini kan ya. 1, 3 per 1 dikali 10 log 2. Gitu. Atau ya sama dengan 3 kali 10 log 2. Nah, ini harus dipahami gitu. Nah, tapi kadang kalau di PH ini kan dia lognya kan 10 pangkat 1 terus ya. Jadi ya kita langsung gini aja. Jadi log 2 pangkat 3 gitu ya. Ya udah langsung aja 3. Nanti kan dia akan maju ke depan nih. Akan maju ke depan. Jadi 3 dikali log 2 gitu. Kenapa ya? Karena 10 kan nggak perlu kita tulis. Gitu jelas ya. Jadi intinya yang pangkatnya ini akan maju ke depan gitu. Oke. Nah, berikutnya yang kelima ini jika ada A log BC, BC ini B kali C ya. Berarti contohnya ini misal ada 10 log 2 kali 3 gitu ya. Nah, ini artinya apa? Artinya berarti 10 log 2 ditambah dengan 10 log 3 gitu. Jadi sama-sama 10 log gitu kan ya. Cuman dipisah. Kalau dikali, kalau perkalian ininya jadi penjumlahan gitu. Nah, kebalikannya kalau dia pembagian misalnya 2/3, maka ya sama dengan 10 log 2 dikurangi dengan 10 log 3 gitu. Oke, jadi penulisan 10 log ini sebenarnya 10-nya sekali lagi nggak perlu ditulis ya kalau di logaritma untuk menghitung pH karena jarang sekali kita nulis 10 log ini. Jadi langsung aja kayak log 2 pangkat 3 ya artinya 3 dikali log 2. Ini sih yang harus kalian pahami betul karena ini yang sering keluar gitu. Dan jangan sampai ini ya bingung dengan tanda. Jadi misalnya ada log 2 pangkat min 2 gitu. Dia ada log 2 pangkat min 2. Nah, berarti ya langsung aja min 2-nya nanti akan naik ke depan. Naik ke depan jadi min 2 kali log 2. Gitu. Terus ada lagi, misal ada log 10 pangkat min 2. Nah, log 10 pangkat min 2 ini gimana? Berarti kan min 2-nya sama ya, naik ke depan, maju ke depan, maju ke depan jadi min 2 ya, log 10. Gini. Nah, tetapi log 10 ini kan aslinya 10 log 10. Ya kan? Nah, 10 log 10 itu kan A log A, berarti sama dengan 1 ya. Berarti min 2 dikali 1, ya hasilnya min 2 gitu. Jadi kalian boleh langsung nulis gini, log 10 pangkat min 2 itu ya sama dengan min 2. Gitu. Ya, jadi ini dasar perhitungan logaritma untuk menghitung pH. Oke, nah setelah kalian memahami perhitungan logaritma untuk menghitung pH, sekarang kita masuk ke asam basa sendiri. Gitu. Nah, asam atau basa, ini kan kalian pasti sering ya mendengar kata asam atau basa, atau mungkin udah tahu apa contoh asam atau apa contoh basa gitu ya. Nah, asam atau basa sendiri itu sebenarnya adalah suatu senyawa kimia gitu ya. Nah, kalau asam itu berarti dia itu kalau di air itu melepaskan ion H+. Gitu. Nah, kalau basa di dalam air dia melepaskan ion OH-. Gitu. Jadi kalian ingat-ingat aja kalau misal senyawa terionisasi menjadi H+ sama apa gitu ya. Nah, itu berarti dia termasuk asam gitu. Begitu juga dengan basa. Kalau ada senyawa melepaskan OH-, berarti itu adalah basa gitu. Nah, asam basa sendiri itu dia ada yang asam kuat dan asam lemah atau basa kuat dan basa lemah. Nah, itu dilihat dari apa? Dilihat dari derajat ionisasinya. Tuh. Kalau derajat ionisasinya sama dengan 1 atau terurai sempurna gitu ya, maka dia adalah tergolong kuat
gitu, asam atau basa kuat. Tapi kalau derajat ionisasinya itu antara 0 sampai 1 ya berarti dia termasuk asam atau basa lemah. Gitu ya. Oke. Nah, asam kuat itu apa saja? Nah, ini harus dihafalkan sih ya, guys. Karena kalau nggak dihafalkan, ya nanti nggak hafal malah nggak tahu ngerjakan ya. Nah, tenang aja karena asam kuat itu sedikit ya. Jadi cuma ada yang Miss tuliskan di contoh ini. Jadi asam kuat itu HNO3, HCl, H2SO4, HCl4, HClO3, HBr, dan HI. Gitu. Nah, selain ini semuanya adalah asam lemah. Gitu. Jadi kalian hanya perlu menghafalkan contoh dari asam kuat. Nanti selain itu berarti dia asam lemah. Gitu. Oke, nah untuk menghitung pH dari asam kuat ya, sekali lagi pH itu rumusnya kan sama tadi ya, pH sama dengan min log konsentrasi H+, gitu. Nah, begitu juga dengan pOH ya. pOH itu untuk basa, yaitu min log konsentrasi OH min. Gitu. Jadi intinya ketika kita mau mencari pH dari larutan asam, maka kita harus cari nih konsentrasinya H+. Gitu. Jadi kalau untuk asam kuat gampang banget. Kalian tinggal mengionisasikan gitu. Nah, jadi setelah diionisasikan kan ya, kalian tahu berapa jumlahnya H+. Nah, habis itu kalian kalikan dengan molaritas dari asamnya. Gitu. Oke, jadi kalau dibuat rumus, maka konsentrasi H+ dari asam kuat itu sama dengan jumlah dari H+ dan dikalikan dengan molaritas dari asamnya. Gitu. Contohnya di sini ada H2SO4. Dia konsentrasinya adalah 0,2 molar. Nah, berapa konsentrasi H+? Nah, berapa konsentrasi H+ kita bisa lihat dari ionisasinya. H2SO4 terionisasi menjadi 2H+ plus SO4 2-. Gitu. Berarti kalau di sini 0,2 molar, maka H+-nya adalah 2 kali 0,2 molar, yaitu 0,4 molar. Gitu. Nah, pH-nya berapa? Ya udah tinggal dihitung ya. pH sama dengan min log dari 0,4 gitu. Nah, biar lebih gampang kalian boleh nulisnya gini, min log 4 ya kali 10 pangkat min 1 gitu. Nah, kita ini kan perkalian ya. Ini perkalian. Diingat lagi yang logaritma tadi, perkalian itu kan artinya dia kalau dipisah jadi penjumlahan kan ya. Jadi ini minusnya kalian tinggalkan dulu ya di depan. Berarti ini log 4 kali log 4 kali 10 pangkat min 1 ini sama dengan log 4 ditambah dengan log 10 pangkat min 1 gitu. Nah, terus kita hitung. Berarti sama dengan ini minusnya tetap ya. Log 4 itu sama dengan berapa sih? Ini kan bisa dipangkatkan kan ya. 2 pangkat 2 ya, ditambah dengan ini log 10 pangkat min 1 tetap gitu. Oke. Nah, ini bisa kalian turunkan kan ya. Kemarin tadi kan kalian udah belajar cara sifat-sifat dari logaritma. Nah, berarti 2-nya itu bisa turun ke depan. Jadi min sini 2-nya turun ke depan jadi 2 log 2 ya. 2 log 2 ditambah dengan ini min 1-nya juga bisa naik ke depan gitu. Min 1 kali log 10 gitu. Oke. Nah, begini. Nah, terus ini minnya kita bisa ini ya, bisa dimasukkan jadi ini min 2 log 2 ya jadi min 2 log 2. Terus ini min 1 berarti kan plus 1. Nah, log 10 itu kan sama dengan 1 ya udah 1 kali 1 ya 1. Gitu. Nah, ini kalau kalian tulis dengan cara yang lebih pas ya berarti ya 1 min 2 log 2 gitu. 2 log 2. Nah, ini jadi hasilnya adalah 1 min 2 log 2. Gitu. Log 2 gimana, Miss? Ya dihitung pakai kalkulator. Kalau nggak pakai kalkulator ya udah gini aja. Gitu ya. Jadi itu cara menghitung pH. Oke, selanjutnya untuk basa kuat ya prinsipnya sama aja. Oh ini ya, pas sudah ada tulisannya. Jadi
pH sama dengan min log H plus, tadi H plusnya 0,4, berarti ya 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, kalau ini langsung ya, langsung dikeluarkan gitu. Nah, log min 1 ini langsung maju ke depan. Nah, min 1 ketemu min, berarti kan jadi plus 1 ya. Min 1 kali min kan plus 1, tapi log 4-nya masih. Jadi ya tetap min log 4 gitu. Nah, log 4-nya kalian ubah jadi 2 pangkat 2, jadinya ya 1 min 2 log 2. Gitu. Oke, selanjutnya untuk basa kuat prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama. Nah, untuk contoh-contoh dari basa kuat tuh ya ini aja. Jadi basa-basa dari golongan 1A sama golongan 2A gitu. Selebihnya itu berarti dia basa lemah. Nah, untuk mencari pH dari basa kuat itu rumusnya ya sama. Jadi kita cari berapa konsentrasi dari OH-, dilihat dari berapa jumlah OH-nya ketika diionisasi gitu, dikalikan dengan konsentrasi dari basanya, molaritas dari basa gitu. Ya, contohnya kalau ini CaOH 2 kali, maka kalau diionisasi OH-nya kan ada 2. Nah, CaOH-nya 0,01 berarti OH-nya ya 2 kali 0,01 gitu. Jadi ini konsentrasi OH-nya 0,02 molar gitu. Terus selanjutnya untuk mencari pH, nah kita cari pOH dulu. Nah, kenapa kok pOH dulu? Ya karena dia basah gitu. Nah, untuk nyari pH rumusnya ini pH sama dengan 14 min pOH. Nah, ini dari mana ya? Karena pH plus pOH itu sama dengan 14 gitu. Itu guys. Jadi kalau kita tahu pH ya bisa nyari pOH, kita tahu pOH bisa mencari pH. Ya udah ini kita masukkan ke rumusnya ya. Jadi min log 0,02 itu sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini langsung aja. Min 2-nya maju ke depan, ketemu min 1 jadi ya 2. Sisanya adalah min log 2. 2 min log 2 gitu. Nah, terus pH berarti 14 min pOH. Jadi 14 min. Nah, jangan lupa ini harus di dalam kurung ya, biar nggak salah tanda nanti. Dalam kurung 2 min log 2. Jadi ya 14 min 2 kan 12 ya. Terus min ketemu min jadi plus. Jadi 12 plus log 2. Gitu. Oke, jadi itu tadi adalah perhitungan dari basa kuat, pH basa kuat, dan pH asam kuat. Oke, selanjutnya untuk asam lemah dan basa lemah. Nah, ini contoh-contoh asam lemah ini pokoknya semua asam yang melepaskan H+ dalam air, tetapi selain contoh-contoh dari asam kuat gitu. Jadi semua selain asam kuat berarti asam lemah. Begitu juga dengan basa lemah, semua selain basa kuat itu adalah basa lemah. Nah, di sini kalau asam lemah itu dia punya rumus. Nah, rumusnya ini konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali dengan konsentrasi asam gitu. Konsentrasi asamnya itu berapa? Nah, Ka ini adalah tetapan asam, gitu ya. Ini tetapan asam. Nah, yang namanya tetapan pasti sudah diketahui gitu. Jadi setiap asam lemah apapun dia sudah punya nilai Ka-nya sendiri-sendiri. Gitu. Nah, kalau asam lemah seperti ini jumlah dari H+ itu tidak berpengaruh. Jadi nggak perlu kalian hitung berapa H+-nya. Jadi ya udah langsung aja, langsung dimasukkan ke rumus. Gitu. Justru ini lebih gampang ya, karena kalian nggak perlu mengionisasikan. Tuh. Oke, oh nggak ada contohnya ya. Jadi ini gampang aja ya guys. Misalnya ada, ini Miss kasih contoh satu aja. Misalnya kalian punya larutan asam lemah CH3COOH gitu 0,01 molar gitu ya. Dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 4 gitu ya. Berarti konsentrasi H+ nanti sama dengan akar dari 10 pangkat min 4 dikalikan konsentrasi asamnya yaitu 10 pangkat min 2 gitu. Jadi akar dari 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. Nah, pH-nya ya sama aja. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi 10 pangkat min 3. Ini sama dengan 3. Tuh. Oke. Oke, jadi itu contoh dari perhitungan pH dari asam lemah. Nah, selanjutnya untuk basa lemah sama juga. Basa lemah ini konsepnya contohnya itu ya semua basa kecuali basa kuat gitu.
Nah, rumusnya hampir sama ya, jadi konsentrasi OH- ya sama dengan akar Kb dikali konsentrasi basanya. Nah, akar Kb ini juga, Kb ini juga sudah diketahui, jadi masing-masing basa lemah sudah memiliki nilai Kb-nya sendiri-sendiri. Gitu. Oke, jadi itu tadi cara menghitung pH dari asam lemah dan basa lemah. Nah, Ka dan Kb itu juga bisa dicari dari rumus ini juga ya. Jadi alfa itu apa sih? Alfa itu adalah derajat disosiasi atau derajat ionisasi seperti yang udah kalian pahami itu. Jadi ini tergantung soalnya nanti modelnya kayak gimana gitu ya. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang perhitungan pH asam kuat, basa lemah, asam lemah. Nah, setelah ini kita akan belajar menentukan pH dari hidrolisis garam, garam yang terhidrolisis, dan larutan penyangga. Oke, jadi setelah kalian belajar menentukan pH asam dan basa, sekarang kita masuk ke menghitung pH dari garam yang terhidrolisis atau materi ini disebut dengan materi hidrolisis garam, gitu ya. Nah, garam itu apa sih? Nah, kalau kalian tahu bahwa garam itu sebenarnya adalah hasil dari reaksi asam dan basa, gitu. Jadi kalau ada asam ditambah basa, nah ini pasti dia menghasilkan garam dan air gitu. Nah, kenapa kok disebut hidrolisis garam? Ya karena nanti garam ini dia bisa menghidrolisis air. Hidrolisis itu apa sih? Hidrolisis itu pemecahan air gitu. Jadi airnya nanti akan pecah jadi H+ sama OH- gitu. Sehingga garamnya nanti dia kemungkinan akan bisa bersifat sebagai asam atau bersifat sebagai basa gitu. Tapi nggak semua garam bisa bersifat asam atau basa ya, karena ada juga garam yang dia sifatnya netral gitu. Oke, jadi langsung aja kita akan membaginya dalam macam-macam garam gitu ya. Macam-macam jenis garam. Oke, yang pertama di sini adalah garam yang netral. Nah, garam netral sudah pasti dia nanti pH-nya sama dengan 7 ya. Nah, garam netral ini garam yang terbuat dari apa? Nah, garam netral ini terbuat dari asam kuat plus basa kuat gitu. Ini singkat ya, AK itu asam kuat, BK itu asam basa kuat. Nah, jadi kalau asam kuat sama basa kuat bereaksi, maka dia akan menghasilkan garam yang netral. Gitu. Nah, netral itu artinya apa? Netral itu artinya pH-nya itu pasti sama dengan 7 gitu. Oke. Nah, kalau dalam hidrolisis, dalam konsep hidrolisis, maka si garam netral ini dia tidak mengalami hidrolisis. Gitu. Nah, kenapa kok tidak mengalami hidrolisis? Ya karena dia kuat. Jadi segala hal yang kuat gitu ya, asam kuat atau basa kuat, itu dia tidak akan terhidrolisis dalam air gitu. Kenapa? Karena dia sudah terurai sempurna gitu. Jadi dia nggak perlu bereaksi sama air lagi. Oke, gitu ya. Jadi kalau kalian ada soal garam netral, asam kuat sama basa kuat, maka pH-nya nanti mestinya sama dengan 7. Tapi ini ada syaratnya ya. Syaratnya adalah jika asam dan basa yang bereaksi itu dia habis bereaksi. Gitu. Jadi tidak ada sisa asam ataupun basa. Gitu guys. Oke. Nah, itu garam netral. Yang kedua adalah garam yang bersifat asam. Gitu. Nah, kalau garam asam ini berarti garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Gitu. Nah, kenapa kok dia bersifat asam? Ya karena di sini kuatnya yang asam kuat ini dia mendominasi gitu. Maka dia nanti akan menjadi asam atau sebenarnya juga karena ada reaksi hidrolisis gitu. Reaksi hidrolisis yang nanti dia akan menghasilkan asam atau menghasilkan H+ dalam air gitu. Nah, untuk garam asam jelas pH-nya nanti dia mestinya kurang dari 7 gitu karena dia asam ya. Nah, dan dia nanti akan mengalami hidrolisis sebagian. Jadi hanya sebagian saja yang terhidrolisis. Yaitu yang mana? Nah, yang terhidrolisis adalah yang dari lemah ini.
Jadi basa lemahnya nanti akan terhidrolisis gitu. Nah, contohnya misal kalian punya asam kuat misalnya HCl gitu ya. HCl bereaksi sama NH4OH gitu. Nah, ini kan menghasilkan NH4Cl plus H2O. Nah, si NH4Cl ini kan dia termasuk asam, garam ya. Ini kan hasilnya ini adalah garam. Nah, si NH4Cl ini nanti dia akan mengalami yang namanya reaksi ionisasi gitu. Nah, reaksi ionisasi kan pasti kalian bisa ya. Jadi NH4Cl nanti dia akan terionisasi menjadi NH4+ dan juga Cl- gitu. Nah, kembali lagi tadi kan garam asam tuh dari asam kuat sama basa lemah. Nah, dari kedua ion ini yang berasal dari basa lemah itu kan yang NH4+ ini ya. Nah, ini kan berasal dari basa lemah gitu. Nah, berarti nanti si NH4+ ini akan mengalami yang namanya reaksi hidrolisis gitu. Nah, reaksi hidrolisis itu apa? Tadi kan sudah menjelaskan di awal. Reaksi hidrolisis itu reaksi dengan air. Jadi si NH4+ ini nanti dia akan bereaksi sama H2O. Gitu. Nah, reaksinya ini bolak-balik ya. Reaksinya kesetimbangan. Nah, menjadi apa? Nah, kalau kalian bingung menjadi apa, kalian pecah dulu nih si H2O. Ini kan jadi H+ sama OH-. Gitu. Nah, karena NH4+ ini positif, ya maka dia akan berikatan dengan yang negatif. Gitu. Kenapa? Karena ya positif dan negatif, gitu kan? Nah, jadi apa? Jadi NH4OH, gitu kan? NH4OH plus apa? Nah, sisanya adalah si H+. Nah, H+-nya ini lepas. Nah, ini dia yang menyebabkan si larutan NH4Cl itu adalah asam itu. Kenapa ya? Karena dia menghasilkan H+ dalam air. Gitu ya, meskipun H+-nya ini berasal dari reaksi hidrolisis. Gitu, oke? Jelas ya? Semoga kalian jelas dengan penjelasannya sekali ini. Oke, nah untuk perhitungan pH sendiri dari garam asam, kenapa kita harus menghitung pH ya? Karena di sini ada H+ ya. Gitu, maka rumusnya adalah menghitung pH ya. Rumus pH-nya ini sama dengan konsentrasi dari H+. Nah, kenapa kok H+ Miss ya? Karena dia asam ya. Asam berarti ya H+ gitu ya. Sama dengan akar dari KW itu per KB. Nah, KW itu apa? KW itu adalah tetapan air. Nah, KW sendiri itu nilainya adalah 10⁻⁴. Itu. Nah, KB, kenapa pakai KB ya? Karena di sini ada si NH4OH. Itu. NH4OH ini kan basa lemah. Nah, setiap basa lemah kan punya KB. Gitu. Nah, dikali dengan konsentrasi dari kation garamnya. Gitu. Nah, kation garam itu yang mana? Ya, yang NH4+ itu. Gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati kalau menghitung ini. Jadi contohnya, ini Miss kasih satu contoh, misal ada reaksi ini. Jadi model soal dari penghitungan pH ini sebenarnya ada dua ya guys. Ada yang langsung seperti ini. Jadi ini contoh langsung. Contoh yang langsung dari garamnya. Gitu. Misalnya diketahui konsentrasi dari NH4Cl sama dengan 0,01 molar gitu. Nah, pH-nya berapa? Ya langsung aja. Misal di sini diketahui Kb-nya itu 10⁻⁵ gitu. Ya berarti konsentrasi H+ sama dengan akar dari 10⁻⁴ gitu ya. Dibagi dengan 10⁻⁵ dikali kation garam. Nah, ini harus diionisasi dulu biar tahu ya kation garamnya berapa. Ini NH4+ sama Cl-. Nah, kalau di sini 0,01 ya berarti NH4+-nya juga 0,01. Jadi ini 10⁻⁴. Ya udah ini tinggal dihitung. Jadi akar
10 pangkat min 11. Ya, berarti 10 pangkat min 5,5. Gitu. Jadi pH-nya berapa? Ya, min log kali konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 5,5. Jadi hasilnya adalah 5,5. Tuh. Ini kalau contoh yang langsung. Setelah ini Miss akan kasih contoh yang untuk reaksi yang, jadi untuk contoh yang nggak langsung dari garamnya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu yang contoh tidak langsung ya. Nah, untuk contoh tidak langsung ini model soalnya seperti ini. Jadi ada 100 ml larutan HCl 0,1 molar direaksikan dengan 50 ml larutan NH4OH 0,2 molar. Nah, tentukan berapa nilai pH jika Kb NH4OH adalah 10 pangkat min 5. Jadi di sini konsentrasi dari garamnya ini masih belum diketahui ya, guys. Gitu. Jadi kalian harus cari tahu dulu berapa konsentrasi dari garamnya. Gitu. Nah, caranya gimana ya? Harus direaksikan pakai MRS ya. Ini HCl. Oke, ini kenapa kok gede banget? Bentar ya. Enggak bisa. Oke, ini HCl ditambah NH4OH ya. Kan menjadi NH4Cl plus H2O. Ini ya. Nah, terus kalian tulis MRS, jadi berapa yang bereaksi mula-mula dan berapa sisanya. Gitu. Nah, yang mula-mula di sini ada 100 ml HCl 0,1 molar. Jadi ada 100 ml dikali 0,1. Jadi adalah, ini kalau dihitung berarti ada 10 milimol. Ya. Terus yang NH4OH ada 50 ml dikali 0,2. Jadi sama dengan 10 milimol juga. Gitu. Nah, mula-mula NH4Cl ini kan 0, belum ada. H2O juga 0. Terus yang bereaksi di sini berapa? Nah, kita bisa lihat di sini semuanya sama ya, 10 milimol, ini 10 milimol. Koefisiennya juga sama-sama 1. Gitu. Jadi ya sama-sama akan habis. Ini 10, ini 10, ya berarti NH4Cl-nya juga 10 milimol, H2O-nya juga 10 milimol. Gitu. Jadi HCl-nya nanti bakal habis, NH4OH-nya bakal habis, NH4Cl-nya ada 10 milimol, ditambah yang H2O 10 milimol juga. Gitu. Nah, terus ya udah ini kalian udah dapat molnya si NH4Cl kan ya. Nah, kalian cari dulu berapa konsentrasinya si NH4Cl. Itu, molaritasnya berapa? Nah, molaritas kan mol per volume. Ya, nah, volumenya di sini tapi adalah volume total. Itu kenapa? Karena sudah dicampur kan ya. Gitu. Jadi nggak boleh pakai volume salah satu gitu nggak boleh. Jadi harus di total. Jadi di sini ada 10 milimol dibagi dengan volume totalnya 100 ditambah 50 mili. Gitu. Jadi sama dengan 10 per 150 milimol per mili ya. Berarti sama dengan molar. Gitu ya. Gitu. Ya udah ini berarti hasilnya kan 1 per 15 molar. Nah, setelah itu kita cari berapa konsentrasinya si NH4+. Nah, ini harus diionisasi dulu biar tahu ya. Ini kan menjadi NH4+ sama Cl-. Nah, kenapa sih Miss selalu mengionisasi dulu? Biar kalian nggak salah ya guys. Ini kan kebetulan sama ya, jadi ya sama aja. Gitu. Jadi 1 per 15, ini juga 1 per 15. Tapi kalau nanti koefisiennya beda ya, angkanya juga bakalan beda. Gitu. Jadi ini udah ketemu NH4+-nya, kita kembalikan ke rumusnya, berarti H plus sama dengan akar dari KW, KW itu selalu 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali 1 per 15 gitu. Ya udah, jadi hasilnya berapa? Akar 1 per 15 dikali 10 pangkat min 9. Gitu kan ya? Jadi ini kalian bisa keluarkan, ini 10 pangkat min 4,5 akar 1 per 15. Gitu. Ini bisa kalian hitung pakai kalkulator ya. Jadi pH nanti sama dengan min log 10 pangkat min 4,5
akar 1/15. Ya udah ini langsung aja dikeluarin jadi 4,5 min log akar 1/15. Gitu. Nah, ini boleh kalian sederhanakan lebih lanjut lagi. Oke, jadi ini contoh dari soal yang tidak langsung. Jadi tidak langsung diketahui berapa konsentrasi dari garamnya. Gitu. Oke, selanjutnya untuk garam basa, tadi kan kita bahas garam asam. Nah, garam basa ini prinsipnya sama persis ya kayak garam asam, paling cuman beda rumusnya aja gitu. Jadi nanti Miss nggak akan kasih contoh ya untuk garam basa karena contohnya ya sama kayak siang garam asam gitu. Oke, nah kalau garam basa yang sudah bisa ditebak ya, berarti garam basa itu terdiri dari basa kuat dan asam lemah gitu. Nah, jadi di sini yang kuat itu adalah yang basa. Nah, untuk pH-nya, pH-nya ya pasti lebih dari 7 ya karena dia basa. Terus dia juga akan terhidrolisis sebagian juga. Kenapa? Karena yang lemah ini cuma ada satu. Gitu. Oke, jadi contohnya ini misalnya ada reaksi dari apa ya? Basa kuat itu misalnya ada NaOH gitu ya. Ditambah dengan asam lemahnya misal yang paling gampang apa ya asam lemah? H2S gitu ya. Ini kan asam lemah. Nah, ini menjadi apa? Menjadi Na2S ya plus 2H2O gitu. Nah, ini bisa kalian setarakan. Berarti Na-nya di sini kan 2 ya. Terus apa lagi? Udah ya. Nah, ini sudah setara. Gitu. Nah, ini reaksi pembentukan dari garam basa. Jadi si Na2S ini adalah garam basa. Tuh. Nah, terus garam basa ini juga akan mengalami yang namanya reaksi ionisasi ya, jelas ya. Nah, reaksi ionisasinya berarti Na2S yang menjadi 2Na plus plus S2-. Nah, yang akan mengalami reaksi hidrolisis itu adalah si yang dari asam lemah, berarti yang S2- ini. Gitu. Dia akan mengalami reaksi hidrolisis itu. Nah, reaksi hidrolisis dari S2- ya berarti S2- ditambah dengan H2O. Nah, menjadi apa? Nah, ini kalian harus pecah dulu H2O-nya jadi H plus sama OH- ya. Nah, berarti S2- ini karena min berarti dia akan reaksi sama si H plus gitu. Menjadi apa ya? Menjadi H2 plus, H2S ya, ditambah dengan OH-. Nah, OH- di sinilah yang menyebabkan dia bersifat basa gitu. Oke, jangan lupa ini reaksinya bolak-balik ya guys. Itu guys. Jadi ini kenapa garam basa itu dia bersifat basa. Oke, nah untuk rumus pH-nya karena si larutan ini dia bersifat basa, maka yang kita cari adalah OH- ya. Nah, OH- rumusnya gimana? Ya hampir sama. Jadi KW per Ka. Nah, kenapa Ka? Ya karena tadi yang lemah itu yang asam. Itu asam lemah kan pasti punya Ka. Nah, dikali dengan konsentrasi dari anion garamnya. Tuh. Jadi yang kita cari konsentrasi dari S2- ini karena dia anion dari garamnya. Nah, udah. Jadi untuk contohnya ya sama seperti yang di garam asam tadi. Gitu. Oke. Oke, jadi kita sudah sampai ke garam basa. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu namanya apa ya? Ini nggak tahu namanya apa. Yang penting si garam ini dia itu berasal dari asam lemah dan basa lemah gitu. Jadi dari sama-sama lemah ya. Nah, pH-nya berapa? pH-nya ini nggak mesti ya. pH-nya itu nggak mesti sama dengan 7. Kenapa? Karena tergantung nilai Ka atau Kb-nya gitu. Nah, tapi yang pasti si garam ini dia akan mengalami hidrolisis sempurna gitu atau hidrolisis total. Kenapa? Karena ya sama-sama lemah, berarti nanti dia akan sama-sama terhidrolisis gitu. Nah, contohnya misal ada garam apa ya? Dari asam lemah misalnya kita ambil NH4
NH4 2S gitu ya. NH4 2S gini. Nah, ini kan dari basa lemah, ini dari asam lemah kan ya. Nah, ini nanti dia akan hidrolisis sendiri-sendiri gitu. NH4 plus terhidrolisis sama H2O ya menjadi NH4OH plus H plus gitu ya. Nah, S2- sendiri juga akan mengalami hidrolisis gitu. Jadi ada dua reaksi hidrolisis gitu. Tadi jadi H2S ya plus OH-. Nah, gini. Nah, karena ada di sini ada H plus sama OH-, maka kita nggak bisa nentukan si larutan ini nanti pH-nya berapa. Gitu. Nah, semuanya tinggal nilai Ka sama nilai Kb-nya. Nah, sehingga untuk rumus pH-nya sendiri itu jadi seperti ini. Konsentrasi H plus ya sama dengan akar dari Ka per Kb dikali dengan Kw. Nah, gini aja. Jadi konsentrasinya nanti dia tidak akan mempengaruhi. Gitu, karena kita cuma melihat berapa perbandingan dari si Ka sama Kb-nya. Gitu. Udah, gitu aja guys. Gampang ya. Jadi di garam ini ada, kalau rumus pH-nya ada 3 berarti ya. Untuk garam basa itu mencari OH-, kalau garam asam kemarin kita mencari H+, terus untuk yang ini garam asam lemah dan basa lemah, kita juga mencari H+, tapi rumusnya seperti ini. Gitu. Nah, kalian ingat-ingat rumusnya dengan memperbanyak latihan. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya nanti kita akan membahas larutan penyangga. Oke, yang terakhir untuk perhitungan pH itu adalah pH dari larutan penyangga atau buffer ya, namanya bahasa Inggrisnya itu buffer. Nah, larutan penyangga ini ada dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, tapi sebelum itu apa sih larutan penyangga itu? Nah, seperti namanya penyangga, berarti dia itu bisa menyangga. Nah, menyangga apa? Menyangga pH gitu. Jadi fungsi dari larutan penyangga ini adalah untuk mempertahankan nilai pH gitu. Nah, untuk mempertahankan nilai pH dari apa? Dari penambahan asam, basa atau garam gitu, atau air gitu ya. Jadi kalau misal ada larutan penyangga itu terus ditambahi asam dikit atau basa dikit atau air gitu ya. Nah, nanti pH-nya itu bakalan tetap gitu. Jadi dia tidak akan berubah. Nah, itu namanya pH, itu namanya adalah larutan penyangga. Gitu. Nah, larutan penyangga ini ternyata dibuat dari campuran, ada dua ya tadi kan ya Miss bilang, campuran dari asam lemah dan garamnya gitu ya, dan juga basa lemah dan garamnya gitu. Nah, kalau asam lemah dan garam nanti dia akan menghasilkan larutan penyangga asam gitu ya. Nah, kalau basa lemah dan garamnya berarti menjadi larutan penyangga basa gitu. Oke. Nah, sebenarnya garam ini bukan ya garam, tapi sebutan lainnya adalah dia asam konjugasi atau basa konjugasi. Nah, tapi kalian kan tadi belum menjelaskan tentang asam basa konjugasi ya. Nah, tapi di sini nanti Miss akan ajarkan contoh soalnya. Jadi biar kalian lebih paham di sini yang dimaksud garamnya itu yang dari mana gitu. Gitu, oke. Nah, untuk rumus sendiri, rumusnya si larutan penyangga, rumus pH ya, rumus pH dari larutan penyangga ada dua. Yang pertama penyangga asam, berarti yang dicari H+ ya kalau penyangga asam. Itu sama dengan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi dengan mol basa konjugasinya. Gitu. Nah, mol basa konjugasi itu sama dengan bisa sama dengan mol garamnya gitu. Nanti Miss akan jelaskan perbedaan dari garam atau konjugasi ya, basa konjugasinya. Gitu. Nah, kalau yang OH- yang basa, maka ya Kb dikali mol basa per mol asam konjugasi. Gitu. Nah, untuk model soalnya dari larutan penyangga itu juga ada dua model soal, guys. Jadi sama kayak garam tadi ya. Jadi untuk larutan penyangga itu contohnya, contoh soalnya bisa yang modelnya itu langsung gitu. Yang pertama itu model langsung.
Nah, kalau yang model langsung gini berarti udah diketahui berapa konsentrasi atau mol dari asam maupun mol dari basa konjugasinya gitu. Atau mol garamnya. Oke, ini Miss lengkapi ya. Ini mol asam lemah ya biar kalian nggak bingung. Ini juga mol basa lemah. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya disuruh menghitung pH, hitunglah pH dari campuran 100 ml CH3COOH 0,1 molar dan 100 ml CH3COONA 0,1 molar itu. Terus diketahui Ka dari CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5. Gitu. Nah, yang Miss maksud dengan basa konjugasi gitu ya, atau garamnya. Nah, ini enggak sembarang garam ya, guys. Jadi garamnya itu adalah garam yang mengandung basa konjugasinya. Gitu. Maksudnya apa? Nah, misalnya di sini asam lemahnya adalah CH3COOH, maka dia harus mengandung garam yang mengandung CH3COO-. Gitu. Kenapa? Karena CH3COO- ini CH3COO- ini adalah basa konjugasi dari CH3COOH. Gitu. Oke, jelas ya. Jadi yang kita masukkan ke rumus ini nanti adalah molnya si CH3COO- saja. Gitu, bukan CH3COONA. Beda ya, nanti beda. Kalau koefisiennya beda, nanti beda nanti hasilnya. Gitu. Oke, nah ini langsung aja. Ini kan sudah diketahui molnya asam lemah. Ini ada volume, ada molaritas, kan bisa dicari mol. Ini juga ada volume, ada molaritas, bisa juga dicari molnya. Ya udah langsung aja kita pakai rumusnya. Maka konsentrasi H+ sama dengan Ka, Ka-nya 10 pangkat min 5 ya. Molnya asam lemah ini kita hitung 100 ml dikali 0,1 molar dibagi dengan 100 ml dikali 0,1 molar. Itu. Ini kenapa Miss kok langsung dihitung ya? Karena apa? Karena koefisien dari CH3COO- sama CH3COONA ini dia sebanding ya. Sama-sama 1 gitu. Oke, langsung aja. Ini kan sama, jadi bisa kita coret. Ini coret, jadi hasilnya 10 pangkat min 5. Gitu. Nah, pH-nya berapa ya? pH-nya min log 10 pangkat min 5. Itu sama dengan 5. Gitu. Jadi ini contoh soal yang modelnya langsung. Nah, kalau contoh soal yang modelnya tidak langsung, itu jika yang diketahui itu adalah molnya asam dan molnya basa. Gitu. Jadi kalian harus menghitung reaksinya dulu, MRS-nya dulu. Gitu. Oke. Oke, jadi ini contoh soal yang kedua dari larutan penyangga. Di sini diketahui soal hitunglah pH larutan yang dibuat dari campuran 100 ml larutan NH4OH 0,1 molar dengan 50 ml larutan HCl 0,1 molar gitu. Kb-nya NH4OH 10 pangkat min 5. Nah, di sini kalian harus jeli ya. Yang diketahui itu NH4OH ini NH4OH sama HCl. Nah, NH4OH itu kan basa lemah, HCl itu asam kuat gitu ya. Nah, ini kalau misalnya nggak diketahui soalnya ini termasuk larutan penyangga atau garam, kalian kan mestinya agak ini ya, agak bingung. Ini asam kuat sama basa lemah kan bisa juga jadi hidrolisis garam gitu kan ya. Nah, ini harus kalian cek dengan MRS dulu. Jadi harus direaksikan terus dihitung berapa mula-mulanya, berapa yang bereaksi dan berapa yang sisa. Gitu. Harus kayak gitu ya. Kalau nggak kayak gitu kalian nggak bisa menentukan nanti. Ini termasuk soal larutan penyangga atau soal dari hidrolisis garam. Gitu. Jadi langsung aja kita tulis reaksinya NH4OH plus HCl menjadi NH4Cl plus H2O. Ini ya. Nah, dihitung mula-mulanya berapa, yang bereaksi berapa, yang sisa berapa.
Gitu. Nah, yang mula-mula NH4OH ini ada 100 mili, berarti ya 100 mili dikali molaritasnya 0,1, berarti sama dengan 10 milimol. HCl-nya ada 50 mili dikali 0,1, berarti ini ada 5 milimol. Nah, yang NH4Cl-nya belum ada, H2O-nya belum ada. Nah, ini yang bereaksi berapa? Nah, kita harus cari berapa, yang mana bereaksi pembatasnya, atau yang mana yang habis duluan. Nah, di sini NH4OH-nya 10, HCl-nya 5, nah berarti kan yang habis duluan yang HCl nih. Nah, berarti ini habis duluan HCl-nya, di sini berarti ada 5 milimol. Nah, yang NH4OH berapa? Ya 5 milimol gitu. Tahu dari mana ya? Karena di sini koefisiennya sama-sama 1. Gitu. Jadi kalau 5 milimol ya yang bereaksi juga 5 milimol. Gitu. Nah, NH4Cl-nya juga sama 5 milimol. H2O-nya juga 5 milimol. Tuh. Nah, ini kita hitung sisanya berapa? Nah, ternyata si NH4OH itu ada sisa 5 milimol. Sedangkan yang HCl ini dia habis. NH4Cl-nya ada 5 milimol. Ini ada air juga 5 milimol. Nah, kalian lihat di sini sisa itu kan berarti hasil akhirnya. Nah, di sini ada sisa dari NH4OH. Nah, which is NH4OH ini apa? Dia adalah basa lemah gitu. Terus yang 5 milimol ini miliknya si NH4Cl. Nah, ini adalah garam. Nah, tadi kan pengertian di awal larutan penyangga itu campuran dari basa lemah dan garam. Nah, berarti untuk soal ini maka ini terbentuk yang namanya larutan penyangga atau jadi terbentuk buffer gitu, atau buffer basa ya, karena di sini NH4OH gitu. Jadi nanti kalau kalian dapat soal yang kalian nggak tahu itu larutan penyangga atau garam, kalian harus cek di sini. Jadi buffer itu terjadi kalau di sisanya itu ada sisa yang lemah gitu ya. Nah, kalau yang garam itu dia selalu habis, reaksinya selalu habis gitu. Yang sebelah kiri ini harus habis kalau dia garam. Kalau dia larutan penyangga pasti ada sisa yang lemah. Gitu ya, jelas ya. Nah, ya udah, setelah kalian tahu berapa molnya masing-masing ya gampang aja kan langsung dihitung berapa OH-nya ya karena dia buffer basa. Berarti ya OH- sama dengan tadi gimana rumusnya? Kb ya dikali konsentrasinya si basa lemahnya NH4OH. Terus yang garamnya adalah NH4Cl. Nah, tapi yang kita ambil di sini adalah konsentrasi dari NH4 plusnya aja. Itu. Kenapa ya? Karena kita ambil yang NH4 plus itu adalah asam konjugasi. Dari apa? Dari basa NH4OH. Gitu. Itu ya. Ya udah, kita tinggal masukin angkanya. Kb-nya 10 pangkat min 5. Ini ada 5 milimol. Ini ada 5 milimol juga. Nah, ini bisa dicoret. Hasilnya 10 pangkat min 5. Nah, ini tapi OH min ya, ingat ya. Kalau OH min ya POH sama dengan min log 10 pangkat min 5. Nah, hasilnya sama dengan 5. Kalau pH berarti ya 14 min 5. Sama dengan 9. Gitu. Oke, jadi di sini yang paling penting ada di ini MRS-nya ini. Biar kalian tahu, oh ada sisa basa lemah dan juga garam. Itulah, Miss kalau ada sisa asam kuat sama garam. Nah, kalau asam kuat sama garam beda ya. Kalau asam kuat sama garam ya berarti yang kuat itu yang akan kita hitung. Gitu. Kalau misalnya larutan penyangga itu harus yang sisa itu adalah yang lemah. Jadi yang kuat ini pasti habis ya. Itu kalau buffer yang kuat ini pasti habis. Oke, jadi itu tadi yang bisa Miss sampaikan tentang perhitungan pH dari macam-macam larutan ya. Semoga kalian paham dan kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya ke Miss. Oke? Oke guys, semangat belajar.